Pernah sih Pak, saya sering diejek sama teman saya. Waduh, dia yang ngejek. Iya, teman diejek Gitu. Pelakunya lah di sini. Pelakunya di sini, betul tepat sekali. Diejek Kenapa sama dia. Iya. Kamu diejek gimana? Pokoknya Betul. kalau lagi bermain, lagi olahraga lah diejek sama dia. Karena saya nggak jago olahraga memang Pak. नमस्ते दोस्तों, फिर से आपके साथ और यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों के साथ मिलकर Bentar. Kok jadi bahasa Hindia? Kita rubah dulu ke bahasa Indo ya guys. Oke, kita mulai. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya dan teman-teman yang ada di sini untuk mengikuti kegiatan diskusi Cornerstone Connection. Tunggu. Sabar. Siapa yang tanya sama boy? Aku ini. Nah, sekarang kita tuh memiliki program yaitu Global Youth Day. Oleh karena itu kita memiliki pakaian yang sama semua nih, teman-teman. Oh gitu ya Bang Sam. Dengan tema Show Up in the Cities. Oh gitu ya Bang Sam. Cornerpedia. Global Youth Day adalah Hari Pemuda Sedunia. Direncanakan dan dirancang setiap tahun oleh General Conference Youth setiap bulan Maret. Kegiatan ini dipusatkan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak muda gereja agar keluar dan melayani sesama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Tema tahun ini adalah Show Up in the Cities. Halo orang-orang muda, dalam rangka Global Youth Day, mari kita hadir di kota-kota di mana kita tinggal. Kita dapat hadir melalui pengaruh evangelisasi kita, perhatian dan kebaikan kita. Mari kita mencari tahu apa kebutuhan utama di kota di mana kita tinggal, dan kita menjadi bagian dari kebutuhan itu, melayani dan menjadi berkat. Sebagaimana yang Tuhan mau, kita diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua di sana berkata, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati orang-orang muda dimanapun saja berada, baik di conference, daerah, wilayah, dan di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati. Show up in the cities. Ya, jadi
teman-teman, kita juga bersyukur karena pada saat ini kita masih bisa mengikuti kegiatan Global Youth Day di tahun 2024. Semoga di tahun-tahun ke depan kita juga memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Dan juga kita mengucapkan kepada teman-teman kita sepupu, yaitu selamat menunaikan ibadah puasa ya di tahun ini, semoga berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, ini saya mau tanya nih. Di dalam pelajaran kita di pelajaran yang ke-11 ini menarik. Namun sebelumnya saya mau tanya, di dalam kehidupan kalian pernah nggak kalian itu diejek sama orang? Pernah sih Pak. Saya sering diejek sama teman saya. Waduh, dia yang ngejek. Iya, teman diejek Pak. Pelakunya lah di sini. Pelakunya di sini. Betul, tepat sekali. Diejek Kenapa sama dia. Iya. Pokoknya kalau lagi bermain, lagi olahraga lah diejek sama dia. Karena saya nggak jago olahraga memang Pak. Udah berapa kali Bapak bilang jangan kau main bola. Bola itu tak bisa membawa kau ke surga. Jadi sering diejek. Kalau Nathan pernah diejek? Orangnya juga Enggak sama. Betul. ini mata ganti mata istilahnya. So ngejek aku ngejek balik. Tapi ejekan ini hanya sekedar Bercanda Pak. bercanda ya, bukan dibawa serius ya. Iya. Oke. Kalau saya pernah nggak diejek? Sama mereka berdua Pak. Jadi diserang tujuannya. Mereka tuh kayak teman-teman lah jadi aliansi. Oh. Aliansi ya. Pengakuan dosa di sini. Oke. Jadi respon kalian gimana setelah diejek itu? Kalau responku sendiri, kalau aku tuh tahu mereka tuh bercanda itu hanya bercanda, tapi nggak tahu batasnya. Jadi respon itu hanya biasa aja dan kadang aku suka balas balik ke mereka gitu. Kalian juga? Iya, karena aku sendiri nganggap ngejek itu bercanda, jadi ya sama sih. Jadi kalau nggak balas balik untuk bercanda juga, kalau nggak diem ketawain diri sendiri aja. Iya sih. Sama ya. Nathan juga. Sama Jimin. Tapi kalau ada orang yang bukan teman kita kemudian ngejek gimana responnya? Nah itu yang beda kadang. Ada yang tadi? Mungkin bisa karena mereka nggak tahu batasnya ngejek kita tuh batasnya mana. Kadang mereka ngejeknya tiba-tiba tapi batasnya melebihi. Itu yang bikin marah kadang. Kalau saya sendiri sih kalau ada orang lain yang ngejek, saya kalau mungkin lebih tua dari saya akan berpikir apakah yang dia katakan benar ya. Jadi kadang saya introspeksi diri, apa yang dibilang benar ya. Contohnya kayak bilang, Mon, hidupmu kebanyakan bercanda. Aku langsung mikir tuh, apakah aku terlalu bercanda dalam hidupku? Jadi Artinya ejekan itu bisa itu kadang aku pikirin jadi nasihat. ya, kadang bisa jadi nasihat, kadang juga ya biar angin lalu lah, kayak angin lalu. Kalau dulu Sir itu pernah di rumah sering diejek, tapi ejekannya lucu, yaitu suka manggil nama orang tua itu ya. Jadi dulu tapi menurut saya ketika saya diejek begitu, saya dipanggil dengan nama orang tua, saya nggak merasa marah. Kenapa? Karena hanya dipanggil nama. Ya. Jadi ada teman yang kayak gitu sampai marah-marah. Tapi kalau saya enggak, itu kan hanya nama orang tua, kenapa harus sakit hati gitu. Nah, kalau di dalam hidup kalian nih, pernah nggak kalian memiliki pengalaman bahwa ketika kalian memiliki perkataan, kemudian kata-kata kalian itu tidak didengerin sama orang, didengerin sama teman? Oh pernah sih. Simpelnya pas kerja kelompok, kita kerja kelompok bikin suatu project, kita ngasih saran biar projectnya bagus, tapi yang satu orang ini bilang enggak, jangan jelek. Apalagi kan kalau yang satu itu emang lebih jago dari kita, lebih punya skill lebih daripada kita. Jadinya kan kayak udahlah, dia juga lebih jago, tapi kan menolak nasihat kita. Saran kita. Jadi nggak diterima saranmu ya? Iya. Ada pengalaman? Kalau saya nggak didengerin sih tergantung juga Pak. Kalau nggak didengerin tapi hanya untuk ngejek saya, kadang saya menekankan untuk mengatakannya 2 kali sehingga dia ngerti. Tapi kadang juga kalau emang dia orangnya keras kepala dan merasa lebih pintar, ya memisahkan diri Pak. Jadi kayak kerja kelompok kayak Nathan tadi, kerja kelompok nih gini. Oh ya udah, ngomong terus dia nggak terima, terus sampai marah-marah, akhirnya saya misahin diri, saya kerjain sendirilah gitu. Jadi tugasnya saya kerjain sendiri. Kamu kalau mau ngerjain tugasmu aja, nggak usah anggap aku timmu. Jadi kadang misahin diri supaya nggak berantem Pak. Karena saya sendiri juga keras kepala.
kepala ya. Betul. Jadi mungkin itu kadang waktu nongkrong sama teman-teman kan cerita-cerita kadang. Lah aku tuh kadang ngasih penjelasan sama temanku, tapi di posisi temanku juga lagi jelasin. Jadi dua-dua temanku satunya tuh Ngomong pembicaraan. ya hitungannya kayak gitu aku, makanya aku intervensi. Wah ini aku mau pembicaraan, aku mending berhenti dulu dengerin temanku yang ngomong, daripada aku ngomong tapi nggak didengerin. Tujuannya juga kayak potong pembicaraan, jadi nggak sopan. Aku berhenti dulu, nunggu temanku selesai bicara baru bicara, biar dengar juga. Ya, jadi artinya punya pengalaman ya bahwa betul. apa yang kita katakan saran itu kadang nggak didengerin ya sama orang, meskipun saran itu adalah saran yang baik. Ya, mungkin pemikiran mereka saran kita adalah saran yang Kurang. Karena kita skillnya di bawah. Iya, Karena mereka sepuh. Ya sepuh-sepuh. sepuh ya. Ajarin dong suhu. Angkat aku jadi murid musuhmu. Ya, nah pelajaran kita itu juga sama di dalam pelajaran yang ke-11 ini. Judulnya kan percaya ditambah nilai sama dengan perbuatan. Nah, ini adalah cerita mengenai hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Ya, pada saat itu dia berada di Athena dan di sana dia berjumpa dengan filsuf. Di sini si Paulus bertemu dengan mereka, kemudian mereka berdebat. Ya, mereka saling bertanya. Ya, karena Paulus itu menyampaikan cerita tentang Yesus melayani, Yesus bangkit dari kematian. Nah, pikir mereka itu tidak seperti itu. Pemikiran mereka kan karena di Athena bangsa mereka itu lebih banyak Yunani, ya kan? Yunani itu lebih banyak beragama bukan animisme. Iya, lebih banyak mereka percaya tentang dewa-dewa. Nah, di sana mereka itu percaya bahwa dewa itu adalah kepanjangan tangan Tuhan dan itu bisa mati. Kalau sudah mati, Ya mati. nggak bisa hidup lagi. Nah, tetapi yang diceritakan si Paulus ini aneh, orang mati kok bisa bangkit. Makanya ayat firman kita kan katakan ya kan di dalam pelajaran kita itu bahwa si Paulus ini disebut sebagai si Peleter. Iya, Peleter artinya pembual ya. Nah, sok tahu gitu. Jadi sampai dikatakan seperti itu karena nggak mungkin gitu loh. Seorang Tuhan datang kemudian mati bangkit. Nah itu pemikiran para filsuf Yunani pada saat itu. Tetapi Paulus tetap menyampaikan apa yang menjadi kebenaran pada saat itu sehingga orang-orang banyak yang mendengarkan perkataannya dan jumlah orang Kristen juga semakin meningkat begitu. Itu ada pelajaran untuk kita. Makanya tadi saya juga tanyakan, pernah nggak kalian itu diejek? Karena Paulus ini diejek sama mereka ini, dan perkataan Paulus ini tidak diterima sama mereka, begitu. Nah, tetapi karena Paulus memegang benar tentang firman Tuhan, ya dasarnya adalah kebenaran, dan dia gunakan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga itu yang membuat Paulus jadi apa? Orang yang kuat. Makanya dia percaya kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh sehingga perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang sesuai dengan kebenaran itu. Itu karena dia memegang benar firman Tuhan. Nah, pertanyaannya nih, kalian ada nggak ayat atau firman Tuhan yang kalian pegang untuk menjadi dasar kehidupan kalian? Apa ini? Dari sepuh Sam aja lah. Sepuh Sam dong. Sepuh Sam. Kalau dari aku sendiri itu aku ada favorit itu di dalam Korintus 1 Korintus 10 ayat yang 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Serupalah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, aku tuh suka itu tuh karena di setiap pencobaannya Tuhan kan pasti melihat setiap manusianya kan pencobaan kan. Nah, aku percaya bahwa Tuhan itu pasti membimbing kita juga, tidak hanya membiarkan jika kita diberi pencobaan lalu Tuhan pergi, enggak kayak gitu. Tapi Tuhan juga membimbing kita untuk keluar dari pencobaan itu. Jadi Tuhan sendiri tahu batas kekuatannya hambanya manusia untuk melalui pencobaan itu. Mungkin dari aku itu. Mantap ayatnya ya. Saya Siap. siap. Ayat favorit saya sih
nggak gitu panjang kayak saya tadi, panjang banget. Favorit saya itu di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu adalah kamu sempurna seperti Bapa yang surga adalah sempurna. Jadi seperti saya tadi, pencobaan yang dari Tuhan itu tidaklah pencobaan yang di luar kekuatan kita. Kita masih sanggup kalau kita berada di dalam Tuhan. Makanya nggak ada lagi excuse kalau manusia pasti pernah salah itu tetap ada. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan sudah dihapuskan dan dosa-dosanya di kayu salib. Nah, tapi setelah after cross itu, setelah salib itu manusia harus hidup sempurna karena penciptanya itu sempurna. Tuhan Yesus sudah menunjukkan example cara hidup sempurna. Oke, mantap ayatnya. Nih terakhir. Saya nggak paringnya dulu. Oh, saya Apa? Kalian dulu. berarti saya ayat paling kesukaan saya Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat modal mudaku. Seperti judul kita, percaya tambah nilai sama dengan perbuatan. Semoga kita sama-sama melakukan perbuatannya itu. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Kita berbuat sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan kepada kita, sehingga kita saat percaya tambahkan dengan nilai yang ada dalam kita dapat mewujudkan perbuatan itu, yaitu menyukai dan mencintai melakukan kehendak Allah. Terima kasih. Terakhirlah sering dia sendiri. Oh ya, kalau saya ayat pertama saya dulu waktu kecil, saya itu diajari ayat ini dan sampai sekarang. Dibacakan satu. Bukan. Oh. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Kenapa saya suka ayat ini? Karena pertama itu adalah ayat pertama yang saya hafalkan. Dan ketika mendengarkan ayat itu ternyata itu ucapan dari siapa? Tuhan sendiri. Dia melalui Yohanes kekasih ya. Pada saat di Pulau Patmos ya, dia menuliskan itu kan di kitab Wahyu. Nah, dia katakan seperti itu, barang siapa aku kasih, ya aku tegur. Wah, ternyata kalau orang mengasihi itu tidak hanya memberikan apa? Kasih sayang, tapi teguran itu juga termasuk kasih sayang. Nah, pernah saya juga punya pengalaman di rumah. Waktu itu saya main sama adik. Akhirnya mata adik itu kena salah satu mainan saya sampai merah. Lalu dulu bapak saya itu tanya, padahal adik ini sudah dibimbing sama mama kan? Jangan jangan bilang-bilang nanti kalau yang berbuat seperti itu tuh kakakmu. Tapi namanya adik, dia bilang polos kan dia. Saya dianu Mas Rengga. Dia bilang saya dibuat seperti ini sama Mas Rengga. Lalu si bapak itu pegang saya, langsung keluarin sehingga wah, tapi di situ saya tidak nangis. Tapi saya berpikirnya, wah orang tua saya masih sayang sama saya. Itu dia. Jadi itulah ayat kesukaan saya. Nah, berbicara pelajaran kita ini bahwa ternyata iman kita dan kepercayaan kita ini semakin hari semakin meningkat, maka ujian yang kita dapatkan juga semakin meningkat pula. Sama seperti kalian sekolah. Beda kan matematika SD sama SMP, sama SMA sudah beda. Nah, sebagai seorang Kristen harusnya semakin meningkat dan kita semakin kuat harusnya. Bukan ketika ada masalah iya kita jadi jatuh. Makanya di sini dikatakan perkataan dari Paulus kepada orang-orang pada saat itu dikatakan apa? Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Ia dan dengan keadilan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Itulah ayat yang dipegang oleh Paulus, bahwa itu disampaikan juga kepada mereka bahwa zaman kebodohan ini harus diakhiri, dihentikan ya. Harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi teman-teman, kalaupun ilmu kita semakin hari semakin bertambah-tambah, ilmu padi ya harus merunduk dan juga ilmu, tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi ilmu tentang kebenaran juga semakin kita tingkatkan.
Itulah pelajaran kita. Biarlah dengan hal ini kita memiliki kepercayaan, kita memiliki iman, kita memiliki nilai, dan perbuatan kita menghasilkan buah. Amin. Ya. Untuk itu kita tutup dengan doa ya. Kita minta siapa yang berdoa? Sepuh kita Sepuh saya. Sesepuh. Saya yang berdoa. Mana berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih pada hari ini kami telah menyelesaikan sedikit ajaran kelas Resto dengan berkati kami Tuhan. Setiap ajaran yang kami curahkan itu menjadi berkat bagi para hamba Tuhan yang juga menonton kami ya Tuhan. Di sini kami juga berdoa Tuhan untuk kami untuk melakukan program Global Youth Day dengan berkati kami setiap hari kami. Semoga apa yang kami lakukan di program Global Youth Day ini menjadi berkat bagi saudara kita Tuhan. Bimbinglah sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih karena Allah Tuhan kami berdoa padamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah berdiskusi. Begitu pula para pemirsa yang menyaksikan. Biarlah diskusi ini boleh menambah iman kita semakin kuat. Dan kiranya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Bye-bye.